warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Belajar Berhukum untuk Indonesia yang lebih baik. Bersama saya, Selamat Har, dan masih dalam seri Hukum Kejahatan Siber. Tema pembahasan kita dalam presentasi keempat ini, saya menyampaikan tentang pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan siber menurut hukum Indonesia. Saudara, sebelum mulai ini, saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, saya berharap bahwa setiap kita mengadakan pertemuan harus memiliki nilai manfaat yang dapat kita peroleh. Oleh karenanya itu, saya berharap selesainya presentasi ini Anda mendapatkan pengetahuan dari apa yang saya sampaikan. Pertama, mengenai pengetahuan tentang jenis-jenis kejahatan siber menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Anda memperoleh pengetahuan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dan yang ketiga, Anda memperoleh pengetahuan unsur-unsur apakah yang terdapat pada setiap pasal tentang perbuatan yang dikatakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saudara-saudara, saya akan menggunakan istilah Undang-Undang Transaksi Elektronik itu selanjutnya dengan istilah Undang-Undang ITE. Saudara, yang lalu kita sudah bicara atau belajar tentang apa itu kejahatan siber, dan pada pertemuan ini kita akan lebih konkretkan, kerucutkan mengenai apa itu hukum kejahatan siber. Salah satunya dibukakan oleh Dan Parker dalam bukunya Cybercrime by Computer. Menurutnya, oleh Dan Parker itu dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan orang lain menjadi korban dan menimbulkan kerugian, dan pelakunya menggunakan komputer sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, maka itu adalah istilah lain dari kejahatan siber atau tindak pidana siber. Begitu juga dikemukakan oleh Majid Yar dalam bukunya Cybercrime and Society atau Masyarakat dan Kejahatan Siber. Majid Yar mengemukakan, saudara, yang termasuk hukum kejahatan siber itu adalah menyusup ke sistem komputer milik orang lain dengan melakukan peretasan, perusakan, dan menyebarkan virus. Salah satunya itu. Yang kedua adalah melakukan penipuan, pencurian uang atau kartu kredit atau kartu debit, dan melakukan pembajakan hak cipta. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti pornografi, kemudian kekerasan, pencemaran nama baik, melakukan ujaran kebencian, dan penguntitan. Beberapa nama-nama yang dimaksud oleh Majid Yar tadi itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman. Jadi dengan kata lain, rumusan tentang hukum kejahatan siber atau tidak pidana siber itu adalah kejahatan siber yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sasaran dan kegiatan. Kemudian komputer menjadi alat untuk melakukan kejahatan, dan komputer menjadi aspek insidental dari perbuatan kejahatan tersebut. Itu dikemukakan Susan Brenner. Oleh karena itu, Indonesia sesungguhnya menghadapi persoalan yang sama tentang kejahatan siber. Maka pemerintah Indonesia menyikapinya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jelas sekali dalam penjelasan undang-undang itu, saudara, dikatakan bahwa teknologi informasi itu saat ini telah menjadi pedang bermata dua. Selain ia memberikan kontribusi kepada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan manusia, tetapi juga sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh apakah itu penjahat ataukah itu orang yang hobi komputer dan lain sebagainya. Nah, ini dampak lain, sisi lain daripada kemajuan teknologi informasi. Kejahatan siber ini diatur atau termasuk di dalam rejim baru yang namanya hukum cyber memang.
yang secara internasional itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula ya, terkait dengan seperti hukum telematika yang merupakan konvergensi dari hukum telekomunikasi dan hukum media dan hukum informatika. Jadi kesemuanya berada dalam sebuah rejim hukum cyber. Nah, di Indonesia, saudara, sumber hukum kejahatan siber ini dapat ditemukan pertama di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau yang kita kenal dengan KUHP. Dan yang kedua, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Dan yang ketiga, Undang-Undang tentang transfer dana, itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, dan Undang-Undang tentang pencucian uang, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang tentang perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta Undang-Undang yang saat ini kita bahas adalah Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, contoh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Saudara, di dalam Undang-Undang ITE ini tidak semuanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang, tetapi itu hanya diatur di dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang ITE itu, yaitu terdapat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36, dan terkait dengan itu terdapat pasal yang berkaitan dengan sanksi pidananya. Menjadi dalam hukum pidana itu, saudara, ada 3 hal mendasar yang harus dipahami dan diketahui di dalam praktek penegakan hukum ataupun dalam pemahaman teoretik tentang ilmu hukum pidana. Yang pertama ada soal perbuatan, yang kedua tentang kesalahan, dan yang ketiga tentang pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam undang-undang ini secara tegas dikemukakan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, itu yang diatur dalam pasal 27 yang akan kita pelajari sekarang ini, dan pasal 45 tentang pidana yang diancamkan terhadap pelakunya. Sedangkan kesalahannya dapat diketahui bagaimana, apakah telah melanggar unsur-unsur yang dimaksud dalam perbuatan atau pasal tersebut. Mari kita pelajari mengenai pasal 27. Dalam pasal 27 Undang-Undang ITE tersebut dikemukakan, setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, satu. Kemudian yang kedua, muatan perjudian, ini yang kedua. Yang ketiga, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan yang keempat itu muatan tentang pemerasan atau tentang pengancaman. Nah, terhadap perbuatan dimaksud dalam pasal 27 ini, 1 ayat 1, 2, 3, dan 4 ini, saudara, di dalam pasal 45 ayat 1 ditegaskan, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian dalam pasal 28 itu disebutkan dalam ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan atau individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan atau sara, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Tetapi juga menurut pasal 45 ayat 2 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak ada perbuatan, kemudian kalau terpenuhi perbuatan itu ada ancaman pidananya, yaitu selain pidana penjara bisa tambah denda atau dua-duanya dikenakan. Kemudian pasal 29 menyebutkan setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, maka terhadap pelanggaran pasal 29 itu, pasal 45 ayat 3 menegaskan dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, ini saudara hal yang berkaitan dengan pasal 29. Kemudian dalam pasal 30 dikemukakan ayat satunya mengatakan setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik. Kemudian ayat 2-nya setiap orang yang sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik, melanggar dan menerobos melalui atau menjebol sistem pengamanan. Maka pasal 46 menegaskan pada ayat satunya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tadi pada ayat satunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian pasal 31 ayat 1 sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik baik itu kelompok ataupun individu ataupun milik orang lain yang ayat 2-nya dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari ke dan komputer dan atau sistem elektronik menyebabkan berubahnya, hilangnya dan atau berhentinya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ketiga, intersepsi ayat 1 penyadapan sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi dan ayat 2 atas permintaan kepolisian atau kejaksaan dan atau majelis hakim pengadilan itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 33 itu disebutkan bahwa seorang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana lazimnya itu bisa dikenakan pasal 49 ancamannya memenuhi pasal 33 pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian juga dalam pasal 34 ayat 1 itu menyebutkan seorang yang tanpa hak secara melawan hukum memproduksi, menjual, kemudian mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki alat perangkat keras atau perangkat lunak komputer khusus dikembangkan untuk memfasilitasi kejahatan sebagaimana pasal 27 sampai dengan pasal 33. Kemudian yang B, sandi lewat komputer, kode, akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik dapat diakses dengan tujuan fasilitasi sebagaimana pasal 27 sampai dengan 33 ayat 2. Tindakan ayat 1 bukan menjadi tidak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kemudian di dalam pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dan pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana pasal dimaksud pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah jurisdiksi Indonesia. Nah ini saudara, secara spesifik, secara khusus nanti kita akan bahas dalam presentasi berikutnya secara bertahap. Karena ini hanya menyebutkan bagaimana bunyi-bunyi pasal, bunyi-bunyi ancaman pidana, tetapi kita belum melihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Pertemuan berikutnya jangan sampai Anda tidak bergabung karena memang akan
akan lebih bicara lebih detail bagaimana kasus kejahatan siber di Indonesia. Baik saudara-saudara, pertemuan ini saya pikir cukup membawa Anda untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang ITE, dan saya berharap ada manfaat yang diperoleh dari pertemuan ini, dan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan latihan Anda, mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya dengan baik. Pertama, ada berapa jenis kejahatan siber menurut pasal 27 Undang-Undang ITE? Kemudian, kepada siapakah ujaran kebencian ditujukan? Dan yang ketiga, apakah intersepsi dan apakah unsur-unsurnya? Serta yang keempat, apakah pengecualian pidana terhadap tindak pidana siber itu? Selamat belajar berhukum untuk Indonesia yang lebih baik. Salam sehat untuk Anda semua. Saya Selamat Har. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.